Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Asparama Company, yaitu kelompok E6 Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas. Saya Sabila Safia Dianinta, NIM 1221742. Dan saya Puspaningrum Damayanti, NIM 122170072. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan dari Asparama Company. Asparama Company berdiri pada tahun 2020 sebagai perusahaan konsultan. Alamat kantor dari Asparama Company adalah Gedung Pasifik, Jalan Laksda Adi Sucipto, nomor 157, Demangan Baru, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Jadi, Asparama Company ini akan memberikan konsultasi kepada PT Jaya PTLF untuk mendirikan pabrik tas ransel. Selanjutnya, sebagai perusahaan konsultan, kami memberikan produk usulan, yaitu berupa tas ransel dari kami, dengan ukuran panjang 25 cm, lebar adalah 12 cm, dan tingginya adalah 35 cm. Selanjutnya, terdapat tahapan yang harus dilakukan untuk kemudian mendapatkan rancangan pabrik di akhir. Yang pertama terdapat analisis produk, analisis proses, dan bill of material. Pada analisis produk tercantum informasi berupa bentuk, bahan, dan ukuran dari komponen. Selanjutnya terdapat analisis proses yang berisi tentang rangkaian proses untuk pembuatan tas ransel dari mulai bahan baku hingga menjadi produk jadi, dan kemudian terdapat bill of material. Selanjutnya, pada tahap kedua di sini ada Operation Process Chart yang merupakan sebuah peta kerja yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan suatu material dari bahan baku masih yang mentah hingga menjadi sebuah produk jadi. Pada OPC ini kita dapat mengetahui beberapa informasi seperti waktu proses dari tiap-tiap part yang dibuat, selanjutnya ada jenis material yang digunakan, mesin atau alat yang digunakan dalam proses, dan juga informasi terpenting adalah scrap atau dalam hal ini adalah bahan reject yang dihasilkan dari proses produksi. Selanjutnya, untuk tahapan ketiga terdapat assembly chart dan part drawing. Untuk assembly chart menunjukkan urutan dalam perakitan komponen-komponen dari yang base menjadi produk jadi. Untuk assembly chart ini akan mempermudah kita dalam melakukan perakitan. Dan selanjutnya adalah part drawing. Part drawing ini menunjukkan ukuran-ukuran dan bentuk pola dari komponen yang akan dibuat untuk menjadi produk jadi. Selanjutnya, tahapan keempat ada routing sheet dan MPPC atau Multi Product Process Chart. Routing sheet di sini itu adalah tahapan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah mesin serta jumlah part yang akan dibuat nantinya. Routing sheet ini akan menghasilkan jumlah mesin teoritis yang nantinya akan menjadi input untuk pada tahapan Multi Product Process Chart untuk dapat mengetahui jumlah mesin aktual yang akan dibutuhkan pada lantai produksi nantinya. Untuk tahap selanjutnya, yang kelima adalah luas lantai produksi. Luas lantai produksi di sini sangat penting karena produksi bersentuhan langsung dengan bahan baku atau aliran material. Untuk hasil dari perhitungan luas lantai produksi diperoleh sebagai berikut. Untuk bagian produksi terdapat hasil yaitu 4.821,9126 meter persegi, gudang penyimpanan yaitu sebesar 32,2275 meter persegi. Selanjutnya terdapat bagian storage dengan luasan 105,9 meter persegi, shipping sebesar 21,18 meter persegi, receiving sebesar 12,891 meter persegi, dan luasan maintenance adalah 16,925 meter persegi. Diperoleh total luas lantai produksi sebesar 5.011,0361 meter persegi. Tahapan selanjutnya atau tahapan ke-6 itu ada luasan lantai non-produksi dan juga struktur organisasi. Dari struktur organisasi ini dapat diketahui banyaknya departemen yang akan dibutuhkan dalam sebuah perusahaan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan lantai non-produksi tersebut. Lantai non-produksi ini terdiri dari lantai pelayanan produksi, lantai pelayanan pabrik, lantai pelayanan personil pabrik, dan kantor itu sendiri.
Untuk selanjutnya, pada tahap ke-7 terdapat OMH atau ongkos material handling, matriks ongkos, aliran, dan tata letak awal. Pada OMH, di sini diketahui beberapa informasi, yaitu seperti jarak yang sudah didapatkan pada luas lantai produksi, yaitu digunakan untuk menghitung ongkos material handlingnya. Di sini kita menggunakan 3 jenis transportasi, alat transportasi. Yang pertama yaitu forklift, hand pallet, dan troli. Nah, setelah didapatkan OMH, metrik ongkos dan aliran berdasarkan FTC, kemudian dibuat ATBD yang menunjukkan prioritas antar departemen atau bagian dalam produksi tersebut. Setelah mendapatkan hasil dari ATBD, kemudian dapat melakukan pengolahan terhadap AAD awal. Dalam kondisi ini, Asparama menggunakan luasan sel sebesar 9 meter persegi atau 3 kali 3 meter. Selanjutnya, tahapan ke-8 di sini ada AAD dan OMH revisi. Setelah didapatkan tata letak awal pada tahap 7 tadi, tahap 7 tersebut belum memperhatikan aliran bahan yang ada, sehingga dibutuhkan revisi yang sudah memperhatikan dari aliran bahan. AAD revisi ini akan dibantu pengerjaannya menggunakan software WinQSB, di mana di WinQSB sendiri ini terdapat 4 metode yang digunakan untuk mengetahui tata letak mana yang terbaik. Nah, dari pengolahan tersebut didapatkan bahwa tata letak terbaik itu menggunakan metode improve by exchange to department dengan di hasil OMH yang baru sebesar 252.729,8552 rupiah. Kemudian selanjutnya terdapat tahapan ke-9 yaitu ARC, ARD, dan AAD gabungan. Pembuatan ARC ini didasarkan untuk dari luasan lantai non-produksi dan dicari kedekatannya berdasarkan derajat kedekatan AEI OUX. Kemudian dapat dibuat menjadi ARD dan AAD gabungan. Selanjutnya digunakan bantuan yaitu software block plan yang akan menghasilkan layout terbaik dari AAD kantor dan AAD gabungan. Tahapan terakhir adalah template itu sendiri yang merupakan gabungan dari informasi yang telah kita dapatkan dari tahapan 1 hingga 9. Secara umum, template ini didapatkan berdasarkan AAD gabungan yang telah dibuat pada tahapan 9. Di dalam template ini kita dapat melihat lantai pelayanan produksi, lantai pelayanan non-produksi, dan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah pabrik. Pada intinya, pembuatan template ini didasarkan pada analisa dan perhitungan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Untuk template ini sendiri, kami menggunakan skala 1:120, yang berarti 1 cm pada template itu merepresentasikan 120 cm pada realnya. Untuk gambaran template lebih jelasnya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Berikut ini merupakan gambaran template yang diusulkan oleh Asparama Company. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, skala yang digunakan adalah 1:120, dan juga di sini terdapat legenda yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk yang digunakan pada template yang telah dibuat. Dapat dilihat pada template ini, ukuran keseluruhan dari pabrik yang dibuat adalah sebesar 13.815,36 meter persegi atau sekitar 1,31815 hektar. Pada bagian timur dari pabrik terdapat gerbang masuk utama yang merupakan jalan raya. Dapat digunakan oleh truk-truk untuk ke bagian receiving dan juga ke bagian shipping untuk pengantaran. Di sebelah jalan raya tersebut juga terdapat trotoar
yang dapat digunakan oleh para pengguna jalan, baik karyawan ataupun tamu yang akan datang. Untuk lantai produksi sendiri, terdapat 3 pintu masuk, yaitu yang pertama terdapat di sini, yang kedua ada di sini, dan yang ketiga dapat melalui sini. Selanjutnya, untuk di lantai produksi, kita akan melihat sesuai dengan aliran bahan yang digunakan. Yang pertama, dari bagian receiving akan masuk ke bagian gudang penyimpanan. Dapat pintu yang dapat digunakan seukuran forklift atau troli. Selanjutnya, dari gudang penyimpanan menuju ke meja ukur digunakan alat transportasi berupa troli, dan di dalam meja selanjutnya menuju ke meja pola. Pada meja pola terdiri dari satu meja kerja. Nah, perpindahan dari meja ukur menuju ke meja pola digunakan alat transportasi berupa troli. Selanjutnya, dari meja pola menuju ke meja pola kain digunakan perpindahan alat transportasi, yaitu berupa troli. Dari meja pola kain menuju ke meja potong dibantu dengan alat transportasi berupa hand pallet. Nah, kemudian akan dilanjutkan material tersebut menuju ke meja inspeksi. Dan pengangkutannya digunakan hand pallet dari meja potong menuju ke meja inspeksi. Selanjutnya, dari meja inspeksi akan dialirkan menuju ke double needle dan digunakan perpindahannya yaitu menggunakan alat angkut berupa troli. Aliran selanjutnya dari double needle menuju ke single needle, dan perpindahannya akan melewati meja potong terlebih dahulu, baru masuk ke dalam meja kerja single needle. Perpindahan ini digunakan alat transportasi berupa troli. Dari single needle, selanjutnya menuju ke overlock, yang perpindahannya menggunakan troli juga. Setelah dari meja kerja overlock, kita akan kembali ke meja kerja single needle yang digunakan alat angkut berupa troli juga. Selanjutnya dari meja kerja single needle akan dilanjutkan menuju ke meja inspeksi. Nah, dari meja kerja single needle ini menuju ke meja inspeksi menggunakan alat angkut berupa troli. Dari meja inspeksi, selanjutnya menuju ke meja pengempisan, dan perpindahannya menggunakan alat angkut berupa troli. Dari meja pengempisan, selanjutnya akan menuju ke meja pengemasan, dan pengangkutannya dari meja pengempisan menuju ke meja pengemasan akan digunakan troli. Selanjutnya dari meja pengemasan menuju ke meja inspeksi untuk inspeksi akhir dari produk jadi akan digunakan alat angkut berupa hand pallet, dan selanjutnya dari meja inspeksi untuk produk yang sudah dicek berdasarkan quality control akan disalurkan menuju ke storage menggunakan alat transportasi yaitu hand pallet. Nah, selanjutnya setelah sudah tersimpan dalam storage akan disalurkan menuju ke bagian shipping dan siap untuk didistribusikan menggunakan truk kontainer berukuran 12 feet. Terdapat juga bagian yang dinamakan bagian maintenance. Nah, pada bagian maintenance ini berfungsi sebagai bagian untuk memperbaiki alat atau mesin yang rusak. Setelah terdapat ruangan produksi, kita beralih untuk ke ruangan-ruangan non-produksi. Yang pertama itu akan dijelaskan mengenai ruangan kantor. Di sini terdapat beberapa ruangan. Yang pertama itu dapat kita lihat pintu masuk sendiri terdapat pada bagian timur dari kantor tersebut dan langsung masuk ke bagian lobi, di mana di lobi di sini itu berguna untuk menerima tamu dan juga karyawan yang akan masuk ke ruangannya masing-masing. Untuk tamu yang datang, selanjutnya akan dipersilakan untuk menuju ruang tamu yang berada di sebelah selatan dari lobi. Di sebelah selatan dari ruang tamu terdapat ruangan HRD yang dibagi menjadi bagian untuk kepala departemen dan juga staf-staf departemen tersebut. Di sebelah selatannya lagi terdapat ruangan maintenance dan juga workshop. Di sini ruangan maintenance juga dibagi menjadi untuk ruangan
pemimpin departemennya dan juga untuk staf-stafnya. Terdapat 5 meja untuk stafnya dan sebuah meja untuk pemimpin departemennya. Selanjutnya berpindah di sebelah barat dari ruangan maintenance dan departemen workshop, terdapat ruangan untuk QA dan QC atau Quality Assurance dan Quality Control. Di sebelah utara ruangan QA dan QC terdapat ruangan produksi yang juga disekat untuk bagian pemimpin departemen dan juga stafnya. Di bagian utara dari departemen produksi tersebut terdapat toilet untuk para pekerja wanita. Selanjutnya, di sebelah barat dari toilet wanita tersebut ada ruangan untuk wakil departemen. Ruangan wakil direktur ini dibuat berseberangan dengan ruangan direktur utama untuk memudahkan koordinasi antara keduanya. Di dalam ruangan direktur utama sendiri terdapat beberapa perabotan yang cukup berbeda. Dari ruang direktur utama, di sebelah utaranya terdapat ruangan seminar dan juga rapat yang terdiri dari beberapa meja, dari 3 buah meja yang berukurannya lebih besar dibanding meja yang digunakan untuk staf-staf biasanya. Di sini juga ruang rapat ini memiliki kapasitas untuk 12 orang. Ruang rapat ini juga dilengkapi dengan proyektor dan juga layar proyektor yang digunakan untuk mempresentasikan hasil-hasil rapat dan juga hal-hal yang perlu dipresentasikan. Selain itu, dilengkapi juga dengan 2 buah rak penyimpanan, sebuah dispenser, dan juga sebuah tempat sampah. Dari ruang rapat, di sebelah selatan dari ruang rapat dan ruang direktur utama tersebut adalah ruangan untuk departemen pemasaran. Seperti departemen lainnya, di sini juga ruangan dari staf dan pemimpinnya memiliki sekat. Di sebelah selatan dari ruangan departemen pemasaran tersebut terdapat ruangan untuk departemen keuangan. Ruangan selanjutnya yang berada di sebelah utara ruangan wakil direktur adalah ruangan toilet untuk pria dari yang bisa dipergunakan untuk karyawan-karyawan di kantor tersebut. Dan di sebelah utara dari toilet tersebut merupakan ruangan untuk Departemen Safety, Health, and Environment. Selain dari ruangan-ruangan tersebut, di sebelah utara dari ruang rapat juga terdapat sebuah halaman terbuka yang merupakan taman yang dapat difungsikan sebagai area penghijauan di daerah kantor tersebut. Selain kantor, untuk lantai non-produksi sendiri juga terdapat lantai untuk pelayanan pabrik. Yang pertama itu terdapat pos satpam yang berada di dekat pintu utama dari gerbang masuk pabrik tersebut, di mana pos satpam ini berfungsi untuk menjaga keamanan dari keseluruhan pabrik. Untuk tempat parkir selanjutnya dapat diakses melalui jalan utama, di mana untuk parkir mobil dapat langsung belok ke arah selatan. Untuk parkir mobil sendiri memiliki kapasitas untuk 12 mobil dan juga terdapat sebuah garasi yang dapat berisikan 2 buah mobil. Dan untuk parkir kendaraan motor sendiri dapat diakses lebih ke barat dari pintu masuk mobil, lalu baru belok ke arah selatan. Parkir motor yang disediakan memiliki kapasitas untuk 75 unit motor. Selanjutnya terdapat luasan lantai pelayanan produksi, yaitu yang pertama terdiri dari gardu listrik dan juga generator. Gardu listrik dan juga generator ini diletakkan berdekatan karena saling berhubungan. Jika gardu listrik terdapat masalah, dapat di-backup menggunakan generator untuk membangkitkan listrik dari pabrik ini. Yang pertama terletak pada bagian barat pabrik untuk menunjang listrik pada bagian produksi, dan yang kedua terdapat di bagian barat dari kantor. Selanjutnya terdapat limbah bakar, yaitu yang digunakan sebagai pembuangan akhir dari limbah pabrik yang terletak pada di timur dari pabrik. Itu limbah bakar untuk
limbah non-produksi. Dan yang satunya terdapat pada bagian barat dari pabrik, ini digunakan untuk limbah bakar produksi. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran, terdapat 2 buah pelayanan pemadam kebakaran, atau di sini kita menggunakan hydrant box type B, dan juga dilengkapi dengan APAR atau alat pemadam api ringan yang terletak pada bagian barat dari unit satunya, terletak pada bagian utara dari pabrik, yaitu dekat dengan kantor untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran di sebelah kantor. Selanjutnya, terdapat menara air yang digunakan untuk menunjang kebutuhan air dari pabrik, terletak pada bagian timur pabrik atau dekat dengan kantor, dan yang unit satunya terletak pada bagian timur dari pabrik atau dari lantai produksi untuk menunjang layanan personel pabrik. Selanjutnya, yang merupakan bagian dari lantai non-produksi adalah lantai pelayanan personel pabrik. Yang pertama adalah toilet pria. Lalu di sebelah selatan dari toilet pria terdapat toilet wanita yang berisikan 5 buah kloset. Di sebelah selatan dari toilet wanita tersebut terdapat musola yang digunakan untuk beribadah. Di bagian kiri dari musola tersebut merupakan area yang digunakan untuk sholat wanita, dan area yang berwarna merah merupakan bagian yang digunakan untuk sholat pria. Di sebelah selatan dari musola sendiri terdapat sebuah ruangan kesehatan klinik yang dapat digunakan oleh para pekerja jika mengalami keluhan sakit. Terdapat ruang kebersihan atau ruangan janitor. Di dalam ruangan ini terdapat sebuah lemari penyimpanan untuk alat-alat kebersihan yang digunakan. Lalu di sebelah selatan ruang janitor terdapat ruangan kantin yang digunakan oleh para pekerja untuk makan siang. Kantin tersebut dapat menampung 80 orang dengan 20 kursi panjang. Dan di sisi barat dari kantin tersebut terdapat loker yang digunakan oleh para pekerja untuk menyimpan barang-barang bawaannya. Pada bagian utara dari kantin disediakan juga smoking area bagi pekerja yang merokok. Sekian tadi adalah penjelasan dari template Asparama Company. Sekian presentasi yang dapat Asparama Company sampaikan untuk PT Jaya PTLF atas hasil dari rancangan pabrik kami. Semoga hasil yang kami sampaikan dapat memuaskan dari pihak PT Jaya PTLF dan kami dapat mengusulkan tender kami untuk PT Jaya PTLF terhadap pabrik tas ransel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.